Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 331. Yah, Anda mengatakan waktu dan tempat, tetapi saya menyatakan sebelumnya bahwa saya bukan orang biasa. Anda seorang pria dengan keluarga dan istri. Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu dan berkata dengan tidak tulus. Jika kamu punya waktu, tunggu aku di aula pelatihan kelompok. Aku akan mencarikan sparring partner untukmu. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata Qin Xiaomeng, dia tidak bisa berkata apa-apa, tidak bisakah dia begitu penuh kasih sayang. Baik, Qin Xiaomeng merespons secara naluriah ketika dia mendengar kata-kata itu. Tidak, kamu baru saja memberitahuku tentang ini. Apakah kamu tidak akan mengundangku makan malam? Setelah Qin Xiaomeng bereaksi, dia bertanya lagi. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku seorang pria berkeluarga, oke. Bisakah kamu berhenti bersikap egois? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata. Sialan, apakah kamu berbicara kata-kata manusia? Ketika Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu, dia langsung merasa malu, seolah-olah dia terlalu banyak berpikir. Tapi, bisakah kamu, paman aneh ini, tidak terlalu langsung? Tidak bisakah kamu memperhitungkan perasaan orang? Qin Xiaomeng marah di dalam hatinya. Oke, ayo lakukan ini dulu, aku akan menutup telepon dulu. Long Zaitian baru saja menutup telepon. Qin Xiaomeng sedang mendengarkan telepon, dan ketika dia mendengar ini, ada panggilan bip. Paman Bau, paman aneh, apa hebatnya, bajingan, kamu sudah mati. Qin Xiaomeng melihat ponselnya, memarahi dan otentik. Dia penuh popularitas, paman aneh ini, mengapa dia selalu marah padanya? Dia masih anak-anak, dia bahkan menyelamatkan seorang anak, itu terlalu banyak. Setelah menutup telepon, Long Zaitian memasuki rumah. Pada saat ini, Gu Qinglian sudah sibuk di dapur. Karena hanya ada 2 orang di rumah, makanannya relatif sederhana. Gu Qinglian hanya memasak 2 atau 3 hidangan, yang merupakan makanan. Keduanya dengan cepat duduk di meja, keterampilan memasak Long Zaitian sangat bagus, dan Gu Qinglian juga tidak buruk. Memasak dengan Long Zaitian banyak, Gu Qinglian belajar keterampilan memasak Long Zaitian. Kurang lebih, keterampilan memasak Long Zaitian sangat baik. Ada beberapa yang sangat lezat, keluarga sangat menyukainya, hampir setiap kali makan semua punya. Tapi untuk hidangan lainnya, Long Zaitian berubah hampir setiap hari, dan ada trik baru setiap hari. Kadang-kadang, Gu Qinglian bahkan bertanya-tanya dari mana sekolah kuliner Long Zaitian berasal. Jika tidak, bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak trik? Bagaimana dengan rasanya? Gu Qinglian makan dan bertanya, dia biasanya jarang memasak, dan biasanya didominasi oleh Long Zaitian. Mungkin orang lain tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya memiliki suami yang sangat pandai memasak. Bagaimanapun, dia merasa sangat baik. Ini enak, dulu bagus, tapi sekarang lebih baik. Long Zaitian hanya tersenyum mendengar kata-kata itu, lalu dia makan dengan serius. Selama periode ini, Long Zaitian telah mengalami perubahan yang sangat signifikan, yaitu nafsu makannya meningkat. Dulu, 2 atau 3 mangkuk sudah cukup, tetapi sekarang 4 atau 5 mangkuk, bahkan 5 atau 6 mangkuk. Gu Qinglian jelas juga memperhatikan perubahan seperti itu. Tidak hanya nafsu makan yang berubah, tetapi bahkan temperamen seluruh orang telah berubah. Seluruh orang terlihat lebih teliti dan kuat dari sebelumnya. Ini enak, kamu bisa mencobanya. Mendengar pujian Long Zaitian, Gu Qinglian merasa sedikit senang di hatinya. Dia memberi Long Zaitian beberapa sumpit, dan Long Zaitian baru saja memakannya. Melihat dia berhasil memberi makan, Gu Qinglian juga agak puas. Pada saat ini, ponsel bergetar, Gu Qinglian mengeluarkan ponsel dan melihatnya, itu adalah pesan yang didorong oleh Weibo. Pencipta Mark of Rain, Li Changmin, angkat bicara. Jutaan bonti mencari pangeran katak. Mark of Rain, perjalanan musim panas Li Changmin. Membuka Weibo, Gu Qinglian melihat beberapa pencarian populer, di antaranya posisi utama adalah suara Li Changmin, pencipta Mark of the Rain. Apa yang salah? Long Zaitian sedang makan dan bertanya. Pangeran katak yang memainkan jejak hujan di restoran musik Sengyu bahkan membuat khawatir komposer terkenal Li Changmin. Anda bisa melihatnya sendiri. Gu Qinglian merasa sedikit tidak percaya, dia mengklik video seorang pria berusia 50-an atau 60-an yang sedang diwawancarai. Li Changmin adalah seorang komposer terkenal dari kerajaan Hanbei, dan pencipta Mark of the Rain. Dia berbicara dalam bahasa kerajaan Hanbei, tetapi videonya memiliki huruf dan terjemahan simultan. Saya merasa karya ini dibuat untuk pemuda ini, yang memberinya kehidupan baru, dan dia adalah pemain terhebat di planet ini. Rekan-rekan saya dan saya setuju. Dalam video itu, pria berkacamata berbingkai hitam itu mengangkat kacamatanya, dan dia agak mantap dan autentik. Kata-katanya pelan dan lambat, tetapi harapan yang penuh semangat diungkapkan dengan jelas. Tuan Li sangat ingin bertemu dengan Pangeran Kodok. Apa tujuannya? Dalam video tersebut, pembawa acara kembali bertanya. Saya memiliki karya musik yang telah saya persiapkan dengan hati-hati selama 10 tahun. Selama 10 tahun, saya telah mencari pemain pertama yang cocok. Setelah melihatnya bermain Mark of the Rain, saya merasa telah menemukan orang yang saya inginkan.
Ini dia, pria bertopeng katak. Secara musikal, dia adalah teman dadaku. Bukankah ada pepatah lama di Daxia yang menyebut tahun ketiga sekolah menengah atas air mengalir? Saya merasa memiliki hubungan seperti itu dengan dia. Dalam video tersebut, Li Changmin berbicara dalam bahasa Hanbei. Wow, apakah ini pengumuman resmi pertama? Kami tahu bahwa Tuan Li belum merilis karya baru selama bertahun-tahun. Yang berarti bahwa dalam tahun-tahun ini, seluruh energi Anda telah dicurahkan untuk lagu ini. 10 tahun, 10 tahun. 10 tahun terakhir, tak terhitung banyaknya pemain yang datang kepada Anda. Menginginkan Anda bermain, dan Anda telah menolak untuk membuat dan menampilkan karya untuk mereka. Anda telah mengerahkan semua kerja keras Anda, ditempatkan pada karya baru ini. Nyonya rumah dalam video itu berseru ketika dia mendengar kata-kata itu. Anda benar. Jika tidak ada orang seperti itu di dunia ini, karya saya ini tidak akan muncul di dunia ini. Karya ini hanya milik pemain terbaik dan terbaik yang paling memahami saya. Sekarang, orang ini muncul, dia ada di Daxia. Meskipun saya tidak tahu siapa dia. Tetapi jika dia menonton siaran langsung kami sekarang, saya ingin mengatakan kepadanya, saya mencintainya. Li Changmin berkata, menunjukkan perasaannya yang sebenarnya. Puff, batuk, batuk. Ketika Long Zaitian mendengarkan kata-kata ini, dia hanya mengambil seteguk air dan hampir memuntahkannya. Tetapi dia tidak memuntahkannya pada akhirnya, tetapi dia juga tersedak sampai mati. Apa yang salah denganmu? Gu Qinglian sedikit terdiam saat melihat Long Zaitian seperti ini. Tonton video langsung, Anda bisa melihatnya seperti ini. Dia bilang dia mencintai Pangeran Katak. Ahem, ahem. Long Zaitian sangat terdiam. Bukankah itu normal? Dia tidak mencintaimu. Apa yang membuatmu bersemangat? Orang-orang menyukai Pangeran Katak. Sulit menemukan belahan jiwa. Bukankah itu sebaik yang kamu pikirkan? Gu Qinglian menggelengkan kepalanya dan berkata, dia benar-benar tidak mengerti mengapa Long Zaitian bereaksi seperti itu. Apakah kamu menyukai lagu Li Changmin ini? Long Zaitian menstabilkan pikirannya dan berkata. Bab 332. Li Changmin adalah seorang komposer terkenal di kerajaan Hanbei. Dia memiliki mahakarya luar biasa yang tak terhitung jumlahnya. Ketika saya belajar piano, musik favorit saya adalah musiknya. Oleh karena itu, pertemuan antara musiknya dan Pangeran Katak adalah pertemuan terindah di dunia. Membuatku mendengar lagu terbaik di dunia. Mendengar ini, Gu Qinglian melirik Long Zaitian, dan berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kamu ingin mendengarkan lagu yang dibuat oleh lelaki tua itu selama 10 tahun? Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan bertanya dengan tajam. Tentu saja aku ingin, tapi bagaimana mungkin? Gu Qinglian berkata tanpa ragu-ragu. Tentu saja itu mungkin. Long Zaitian menggelengkan kepalanya, sangat percaya diri. Oh, omong-omong, apakah kamu tahu Pangeran Katak? Pangeran Katak itu, setelah sekian lama, dia masih menolak untuk menunjukkan wajahnya. Mungkin orang tidak ingin terkenal sama sekali. Li Changmin mencarinya. Dengan hadiah $1 juta. Jika Anda menjualnya sekarang, hadiah $1 juta ada di tangan. Gu Qinglian tiba-tiba memikirkan sesuatu, jadi dia berkata. Apakah aku yang peduli dengan uang itu? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia sedikit malu dan mengatakan bahwa hadiahnya adalah $1 juta. Meskipun itu tidak banyak untuknya sekarang, itu adalah banyak uang. Ketika dia mengatakan ini, dia agak bermuka dua. Bukan itu yang kamu katakan di wajahmu. Gu Qinglian sedikit terdiam. Kuncinya adalah apakah Anda ingin mendengarkannya atau tidak. Selama Anda ingin mendengarkan lagu baru orang tua itu, saya akan membiarkannya menunjukkan wajahnya. Long Zaitian berkata lagi, saya pikir, mengapa saya tidak mau, tetapi bagaimana orang bisa menunjukkan wajahnya. Dia jelas tidak ingin menjadi terkenal. Bagaimana Anda bisa membuat orang menunjukkan wajahnya? Anda tidak ingin melakukan hal-hal yang sulit bagi pria kuat itu lagi, kan? Gu Qinglian menatap Long Zaitian, dan kemudian menunjuk ke sesuatu yang asli. Apa yang sulit bagi pria kuat? Apakah saya orang seperti itu? Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia. Long Zaitian terdiam, dan berkata kepada Gu Qinglian. Rahasia apa? Gu Qinglian bertanya. Sebenarnya, aku yang memakai topeng katak, dan aku Pangeran Katak yang memainkan Mark of the Rain. Long Zaitian terbatuk ringan, dan mengatakan masalah itu dengan sungguh-sungguh. Benarkah? Kenapa aku merasa sedikit tidak percaya? Coba lihat. Mendengar ini, Gu Qinglian curiga, mengulurkan tangannya, meraih tangan besar Long Zaitian, dan menyentuh kapalan kasar di tangan Long Zaitian. Tangan besar Long Zaitian bahkan memiliki beberapa bekas luka mengerikan, yang terlihat sangat tidak sedap dipandang. Menyatukannya dengan tangan giok halus Gu Qinglian, sepertinya tidak pada tempatnya. Apa yang salah? Long Zaitian bertanya dengan bingung. Kamu bisa memainkan nada yang begitu indah hanya dengan tanganmu. Apakah kamu pembohong? Dengan kata lain, tanganmu yang besar sama sekali tidak cocok untuk bermain piano, oke. Gu Qinglian tanpa ampun mengekspos Long Zaitian. Baiklah. Long Zaitian terdiam ketika mendengar kata-kata itu, dia sudah lama berpikir bahwa tidak mungkin bagi Gu Qinglian untuk mempercayainya. Setelah kamu selesai makan, cuci piring.
Setelah Gu Qinglian selesai makan, dia berdiri dan kembali ke kamar. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan hanya menjawab. Sebenarnya, siapa yang mencuci piring bukanlah intinya. Bagaimanapun, dia adalah orang yang sangat rajin. Setelah mengisap mangkuk, Long Zaitian pergi ke kamar. Apakah kamu sudah melihat berita di grup? Gu Qinglian melepas sepatu hak tingginya dan bersandar di tempat tidur. Ketika Long Zaitian masuk, dia bertanya. Apa yang terjadi dengan kelompok itu? Long Zaitian bertanya dengan bingung ketika dia mendengar kata-kata itu. Kamu bisa tahu dengan melihatnya, itu kelompok orang tua itu. Gu Qinglian berkata dengan acuh tak acuh. Long Zaitian juga menyalakan ponselnya dan WeChat ketika dia mendengar kata-kata itu. Membuka WeChat, dia menemukan banyak informasi yang mengutuk dia dan Liang Sueying, serta banyak informasi. Kecilkan kura-kura kepalamu, kamu tidak pengecut, kamu bahkan tidak berani berbicara. @Long Xiaoxi Paren. Long Zaitian baru saja memasuki grup WeChat, dan orang tua Zhao Tiancheng, Masi Mei, menyebutkan namanya @Long Zaitian. Melihat ini, Long Zaitian mengirim serangkaian elips untuk mengekspresikan kebisuannya. Kenapa? Kenapa kamu tidak berani berbicara? Biarkan saya memberitahu Anda, suami saya telah berkomunikasi dengan orang-orang besar di kota. Jadi Anda hanya menunggu untuk mati. Masi Mei sangat arogan dan otentik. Oh, bukankah aku memukulmu cukup keras pagi ini? Long Zaitian mengirimkan pesan. Kamu bahkan melawan wanita, pahlawan macam apa kamu? @Long Xiaoxi Parents. Itu benar, aku belum pernah melihat pria menjijikkan seperti itu menyerang seorang wanita. Bahkan Sister Ma berani bertarung, tunggu saja mati. Orang tua dalam grup satu persatu menandai Long Zaitian lagi. Aku bukan pahlawan sama sekali, aku sampah, sampah tidak ada dasarnya, aku bisa melakukan apa saja. Long Zaitian mengirimkan pesan seperti itu, diikuti dengan ekspresi tak berdaya di akhir. Kamu merobohkan 7 gigi besar ibuku, aku ingin kamu membunuh seluruh keluarga. @Long Xiaoxi Paren. Masi Mei menandai Long Zaitian lagi. Ini terlalu menyedihkan, saya memiliki simpati yang mendalam untuk Suster Ma. Kakak Ma, kita harus membiarkan pemborosan darah ini membayar hutang. Itu benar, kami semua bisa bersaksi untukmu. Semua orang adalah milikmu dan aku. Mereka semua berlutut dan menjilati Masi Mei. Masi Mei adalah pemilik Chengyi Real Estate. Saat ini, real estate adalah industri yang menguntungkan, dan keluarga Masi Mei adalah orang kaya sejati. Siapa di dunia ini yang tidak ingin berhubungan dengan orang kaya? Terima kasih kakak-kakak. Giginya bukan masalah besar, tapi akan memakan waktu lama untuk menggantinya. Suamiku berkata, biarkan aku menggunakan gigi terbaik. Gigi impor, 188.888. Pada saat ini, Masi Mei mengirim pesan lain. Sangat arogan, lebih dari 80.000 menanam gigi. Tidak, sekilas, Sister Ma kaya dan sombong. Apalagi kualitas dan literasi ini seperti orang kaya, jadi saya tidak bisa mengatakannya. Itu benar, aku tidak ingin sampah menabrak orang. Begitu kata-kata Masi Mei keluar, ada semua jenis kata-kata menyanjung di kelompok itu. Masi Mei sangat senang mendengarnya, yang dia inginkan adalah perasaan dicari. Orang tua serius. Kami hanya keluarga biasa. Gigi bisa diganti, tapi butuh waktu lama. Saya hanya tidak tahu jika saya kehilangan 7 gigi besar sekarang, apakah itu akan mempengaruhi mengemudi Ferrari saya. Di grup, Masi Mei bukannya tanpa rasa khawatir. Tidak masalah. Itu hanya bocor saat membual. Long Zaitian menjawab dengan wajah tersenyum di belakangnya. Dia sangat tidak bisa berkata-kata, wanita ini benar-benar sia-sia, semuanya bisa melibatkan kekayaannya. Dia memamerkan kekayaannya sepanjang waktu. Puff, hahaha. Melihat ini, Gu Qinglian tidak bisa menahan tawa, dia juga memperhatikan situasi dalam kelompok. Sayang sekali, kamu. Gu Qinglian memukul bahu Long Zaitian dan berkata, pergi ke Nima, kamu sampah, kamu mati, jika kamu berani memukul wanita tua itu, kamu hanya memiliki satu cara untuk mati. Beraninya kamu melaporkan alamat rumahmu, wanita tua itu akan membunuhmu. Ketika Masi Mei mendengar kata-kata Long Zaitian, dia meledak lagi, dan menjawab dengan marah. Bab 333. Itu benar, mengapa kamu melaporkan alamatmu, dan Sister Ma akan membunuhmu. Kamu berani melaporkan alamat rumahmu, kamu sia-sia. Dia sia-sia. Ketika Masi Mei berbicara, orang tua itu menindaklanjuti, dan mereka semua mencela Long Zaitian dengan kemarahan yang benar. Atau jika saya memberi Anda alamat IP, Anda dapat menghubungi saya di sepanjang kabel jaringan. Long Zaitian menjawab dengan sangat kejam, dengan wajah tersenyum di balik kalimatnya. Sekelompok sapis, ketika saya memukul wanita tua itu. Anda tidak berani mengatakan sepatah kata pun, apa bibi sekarang? Apakah menarik? Long Zaitian melihatnya, memposting ini lagi, dan kemudian menutup WeChat. Karena ibuku tidak akan membiarkanku bermain dengan orang bodoh. Hahaha, aku tertawa sangat keras. Gu Qinglian sangat tegas dan otentik, di awalnya adalah orang yang keras, tetapi ketika dia melihat informasi di grup, dia tidak bisa menahan tawa. Berdering. WeChat Long Zaitian berdering lagi, dan itu dikirim oleh ayah Yang Dazuang. Bung, kamu hebat,
apakah kamu benar-benar memukuli wanita tua itu? Ayah Yang Dazuang memberinya acungan jempol, sangat mengaguminya. Jadi bisa dibilang, dia akan memukul anak itu, jadi aku menamparnya 2 kali. Long Zaitian menjawab, permainan yang indah, sobat, saya merasa nyaman. Sayangnya, saya pergi terlalu awal hari ini dan tidak melihatnya. Lokasi konstruksi saya dimulai lebih awal, dan saya harus mengirim anak-anak saya ke sana lebih awal. Ayah Yang Dazuang mengacungkan jempol lagi, dan ada beberapa penyesalan dalam kata-katanya. Dia juga sangat muak dengan pernyataan di kelompok Masi Mei Long Zaitian memukuli wanita ini, yang bisa dikatakan membuatnya menghela nafas lega. Namun, sobat harus berhati-hati. Wanita tua ini punya uang di rumah, hati-hati dengan balas dendam mereka, atau Anda dapat memindahkan anak Anda ke sekolah lain. Untuk diri sendiri dan untuk anak itu. Orang seperti mereka kita tidak bisa memprovokasi. Ayah Yang Dazuang mengirim pesan seperti itu lagi, bukan tanpa khawatir. Tidak, aku bisa menangani ini. Jangan khawatir. Long Zaitian menjawab. Yah, bagaimanapun, kamu harus berhati-hati. Kakak, aku tidak bisa banyak membantumu, jadi aku hanya bisa mengingatkanmu. Aku harus memindahkan batu bata dan berbicara kembali. Ayah Yang Dazuang mengirim pesan seperti itu. Long Zaitian menjawab. Tepat ketika dia mengobrol dengan Ayah Yang Dazuang, banyak yang telah menandai Long Zaitian di grup lebih dari 10 kali. Ketika dia membukanya, dia semua memarahinya. Tetapi Long Zaitian tidak peduli, dan dia terlalu malas untuk menjawab. Semuanya, mari kita semua tenang, oke. Pada saat ini, Liang Xueying juga keluar untuk mengumpulkan lapangan, karena sekarang dalam kelompok. Long Zaitian telah dimarahi, dan segala macam kata-kata jelek dapat ditemukan di mana-mana. Terutama setelah Long Zaitian muncul, rasanya seperti menyodok sarang lebah. Mereka hanya berani menggertak, guru Liang tidak perlu peduli dengan mereka, itu hanya macan kertas. Long Zaitian membalas Liang Xueying, lalu menutup WeChat. Dia tidak ingin membuang waktu dengan patung pasir ini sekarang. Sudah hampir waktunya. Bukankah kamu bilang kamu akan pergi ke grup Longteng? Gu Qinglian melihat waktu dan berkata, ayo pergi. Sekarang hampir jam 2, mereka tidak jauh dari grup Longteng. Diperkirakan mereka akan dapat mencapai grup Longteng pada jam 2. Long Zaitian meninggalkan pintu dan pergi ke grup Longteng. Ketika mereka tiba di grup Longteng, itu benar-benar setelah jam 2. Yang mengejutkan Long Zaitian adalah bahwa saat ini, Lu Qingyao sudah menunggu di pintu grup Longteng, dan dia adalah satu-satunya. Dia tidak terlihat lemah sama sekali sekarang, dan kondisi fisiknya jelas jauh lebih baik. Melihat mobil Long Zaitian berhenti, dia berjalan mendekat dan membukakan pintu untuk Long Zaitian. Dia pernah melihat mobil Long Zaitian di Baili Wuqiu sebelumnya, dan dia diam-diam menuliskan nomor platnya. Halo Tuan, Lu Qingyao sangat hormat dan otentik. Apa yang kamu lakukan, kenapa kamu menjaga pintu? Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia juga sedikit terdiam. Dia samar-samar tahu bahwa Lu Qingyao juga wanita muda tertua di keluarga. Dia sangat terkejut begitu rendah hati di depan Long Zaitian. Hanya itu yang harus aku lakukan. Kata Lu Qingyao, ini baru jam setengah 2, ayo pergi dulu. Pada saat ini, Long Zaitian melihat waktu dan berkata, baiklah. Karena itu, Gu Qinglian dan Lu Qingyao mengikuti Long Zaitian masuk. Ketika baru saja memasuki pintu, mereka melihat Qin Xiaomeng. Hei, paman yang aneh, apakah kamu di sini begitu cepat? Dan Sister Qinglian. Qin Xiaomeng menyapa, semua orang di dalam dan di luar benar-benar mengenal Long Zaitian. Jadi Long Zaitian tidak akan menghentikannya ketika dia masuk. Siapa ini? Melihat bahwa Long Zaitian diikuti seorang gadis kecil berusia 14 atau 15 tahun, Qin Xiaomeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia berasal dari keluarga Lu di Laut Cina Timur, jadi dia bisa dianggap sebagai muridku. Long Zaitian tidak tahu bagaimana menjelaskan hubungannya dengan Lu Qingyao, hanya caranya. Ketika Lu Qingyao mendengar kata-kata itu, dia sedikit mengangguk, menyapa Qin Xiaomeng. Halo, saya Qin Xiaomeng. Qin Xiaomeng mengulurkan tangannya 2 kali, dan Lu Qingyao juga meraih tangannya dan menjabatnya. Kamu bawa dia ke aula pelatihan dulu, aku akan pergi ke kantor dulu, dan aku akan datang kepadamu jam 3. Kata Long Zaitian lagi. Oke, kalau begitu ayo pergi. Pada saat ini, Qin Xiaomeng juga berkata kepada Lu Qingyao ketika dia mendengar kata-kata itu. Lu Qingyao mendengar kata-kata itu, mengucapkan selamat tinggal pada Long Zaitian, dan kemudian mengikuti Qin Xiaomeng ke aula pelatihan. Gym, aula pelatihan, dan peralatan Longteng Group semuanya yang terbaik. Longteng Group tidak kekurangan uang, dan peralatannya bahkan lebih unggul di tempat yang didedikasikan untuk pelatihan keamanan. Hei, kamu ternyata murid Paman Aneh. Bukankah Paman Aneh bilang untuk tidak menerima murid? Qin Xiaomeng berjalan di depan dan menghela nafas dalam-dalam. Dia mengatakan hal yang sama sebelumnya. Ketika Lu Qingyao mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Lalu, mengapa kamu menjadi muridnya? Qin Xiaomeng sangat bingung dan membawa Lu Qingyao ke dalam lift. Jika Anda berlutut di depan pintunya selama 3 hari 3 malam tanpa makan atau minum, mungkin dia akan setuju.
Ketika Lu Qingyao mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Puff, 3 hari 3 malam, jika kamu tidak makan atau minum, dan bahkan berlutut. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu di dunia ini? Jika kamu tidak makan selama sehari, aku merasa seperti akan mati kelaparan. Mendengarkan kata-kata ini, Qin Xiaomeng hampir tidak meludahkannya. Selama 3 hari 3 malam, dia tidak makan atau minum. Kecuali dia adalah seorang Superman. Dia akan sangat kuat, jika tidak, itu akan menjadi jalan buntu. Ada orang seperti itu. Lu Qingyao mendengar kata-kata itu, tetapi nadanya acuh tak acuh. Tetapi ketika Qin Xiaomeng mendengar kata-kata ini, dia dengan serius melirik Lu Qingyao. Dia memahami poin utama dari kata-kata Lu Qingyao. Apakah kamu orangnya? Qin Xiaomeng bertanya dengan sedikit ketidakpastian ketika dia mendengar kata-kata itu, terlihat seperti hantu. Bab 334. Ketika Lu Qingyao mendengar kata-kata itu, dia hanya menjawab tanpa mengatakan apa-apa. Brengsek, ini sangat kejam, aku menyalahkan paman karena begitu kejam, dan kamu sangat kejam, kamu semua orang yang kejam. Apakah kamu dan baik-baik saja sekarang? Qin Xiaomeng berbisik dan menatap Lu Qingyao. Sepertinya tidak ada yang salah dengannya, dan wajahnya normal. Jika dia berlutut selama 3 hari 3 malam, seluruh orang mungkin tidak akan bisa pulih setelah 1 atau 2 bulan istirahat. Dalam situasi yang lebih serius, dia meninggal di tempat. Tetapi Lu Qingyao terlihat baik-baik saja sekarang. Itu karena seorang dokter jenius itu, memiliki keterampilan medis yang sangat bagus. Lu Qingyao mendengar kata-kata itu dan menjelaskan. Dokter jenius, itu bukan Baili Wuqiu, kan? Qin Xiaomeng bertanya. Benar, asal-usul Tuan misterius, dan orang-orang yang dia kenal dan bergaul dengan semuanya adalah orang-orang luar biasa. Bahwa Tuan Baili mengambil tindakan, dan cedera saya hampir sembuh dalam beberapa hari. Jika saya tidak bertemu dengan seorang dokter jenius seperti Tuan Baili, saya tidak akan tahu. Ada keterampilan medis yang luar biasa di dunia ini. Ketika Lu Qingyao mendengar kata-kata itu, dia sangat mengagumi cara otentik. Ketika dia datang ke kota Jiang kali ini, dia benar-benar melihat dunia. Kakek berkata sebelumnya bahwa Long Zaitian adalah ahli kelas 1, dia masih tidak percaya. Hanya setelah mengetahui apa yang terjadi, dia menyadari betapa lemahnya dia. Baiklah, tapi, kamu harus memanggilku kakak senior, apakah kamu mengerti? Qin Xiaomeng menghela nafas dengan cukup otentik. Tuan juga menerimamu sebagai murid. Lu Qingyao sedikit penasaran. Meskipun saya tidak memiliki nama, tetapi dia sudah mengajariku. Jadi, apakah Anda mengerti? Qin Xiaomeng terbatuk ringan, dewa tua itu ada di terowongan, dan dengan penampilan serius, Lu Qingyao hampir mempercayainya. Hanya mendengarkan kata-kata ini, mengapa rasanya begitu aneh? Sungguh malang rasanya menjadi guru dan murid tanpa nama guru dan murid. Tuan belum menerima saya sebagai muridnya. Dia masih menyelidiki saya. Tuan saya mengatakan bahwa untuk menjadi muridnya, saya belum memenuhi syarat. Lu Qingyao menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata kepada Qin Xiaomeng. Ketika keduanya berbicara, mereka sudah keluar dari lift dan menuju ke aula pelatihan. Apakah ini sangat kasar? Namun, kamu hanya adik perempuanku, mengerti? Kamu harus memanggilku kakak perempuan di masa depan. Qin Xiaomeng sangat kuat dan otentik. Baiklah. Lu Qingyao hanya tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu. Yah, itu sangat bagus, adik perempuan junior, kesadaran ideologismu sangat tinggi. Qin Xiaomeng sangat puas dengan penampilan Lu Qingyao, dan bahkan sedikit mengaguminya. Terima kasih, kakak, kata Lu Qingyao. Aku tidak tahu apa yang Tuan berikan padamu. Saat memasuki ruang pelatihan eksklusif Qin Xiaomeng, Lu Qingyao bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini, agak rumit untuk dikatakan. Qin Xiaomeng duduk, menyesap air, dan sedikit tak terkatakan. Apakah Anda memberitahu orang lain bahwa Anda sedang berlatih Tai Chi oleh wanita tua dan pria tua di jalan? Ini terlalu memalukan. Ini semua yang harus disalahkan untuk paman aneh ini, yang begitu kuat, mengapa hanya mengajarinya Tai Chi? Apa asyiknya mengajar Tai Chi, apa gunanya wanita tua dan pria tua itu? Qin Xiaomeng memikirkannya, dan dia akan menangis di dalam hatinya. Kakak, melihat Qin Xiaomeng tidak berbicara, Lu Qingyao bertanya lagi. Hah? Qin Xiaomeng menghela nafas dalam-dalam, menatap langit 45 derajat, berkedip, dan sudut matanya sedikit basah. Kakak, ada apa? Lu Qingyao bertanya. Itu terlalu sulit. Kakak perempuan senior takut malu. Paman aneh ini terlalu berlebihan. Dia hanya mengajariku Tai Chi, jenis Tai Chi yang sering dipraktikkan oleh wanita tua dan pria tua di jalan. Itu terlalu berlebihan. Tai Chi ini bisa memiliki kekuatan ofensif, tapi itu tidak berguna. Kakak perempuan senior pahit dan tidak tahu. Qin Xiaomeng menatap langit 45 derajat, sangat tidak berdaya. Memegang sebotol air di tangannya dan menyesapnya, terlihat sangat sunyi. Guru tidak mengajariku kungfu biasa. Mengapa kamu tidak berlatih beberapa kali dan tunjukkan padaku? Aku akan melihat apakah aku bisa melihat petunjuknya. Mendengar ini, Lu Qingyao memutar matanya dan berkata, mari kita lupakan saja. Sayang, itu terlalu memalukan.
Apa yang dia ajarkan tidak sebaik yang diajarkan tuanku. Itu terlalu banyak. Qin Xiaomeng sangat kecewa dan otentik. Beberapa seni bela diri tampak sederhana di permukaan, dan mereka bahkan tidak bisa berada di atas meja, tetapi mereka sebenarnya sangat kuat. Selain itu, kami telah diturunkan seni bela diri dari generasi ke generasi di Daxia, dan ada banyak seni bela diri aneh yang tak terhitung jumlahnya. Sebut saja Tai Chi. Dikabarkan bahwa jika Anda berlatih secara ekstrim, Anda dapat mengatasi kelembutan dengan kekakuan, dan memindahkan 1000 pound dalam 4 atau 2. Lu Qingyao persuasif lagi, membuat Qin Xiaomeng merasa sedikit tergerak. Benar-benar luar biasa. Qin Xiaomeng sedikit terkejut. Ya, kakak senior, Anda masih berlatih dan menunjukkan kepada saya. Saya merasa bahwa Tuan Anda pasti telah mengajari Anda hal-hal yang baik, tetapi Anda tidak dapat melihatnya. Saya telah berlatih seni bela diri sejak saya masih kecil. Di keluarga saya kakek adalah yang terkuat. Dia mengajariku banyak hal. Pemahaman seni bela diriku seharusnya sedikit lebih dari kakak senior. Lu Qingyao mendengar kata-kata itu dan berkata lagi. Oke, kalau begitu aku akan berlatih dan menunjukkannya padamu. Mendengar kata-kata Lu Qingyao, Qin Xiaomeng memiliki harapan di hatinya. Paman aneh itu sangat kuat, mungkin dia benar-benar belajar sendiri keterampilannya yang sebenarnya, mungkin dia tidak bisa melihatnya. Mengatakan itu, setelah dia dan Lu Qingyao berganti pakaian pelatihan mereka berjalan keluar dari ruang pelatihan dan pergi keluar stadion. Ada banyak orang yang berlatih di luar stadion. Para penjaga keamanan grup Longteng semuanya berlatih di sini. Titik. Melihat Qin Xiaomeng keluar, semua orang secara sadar memberi ruang untuk Qin Xiaomeng. Anda harus tahu bahwa Qin Xiaomeng dapat dianggap sebagai pelatih mereka. Di antara mereka, keterampilan Qin Xiaomeng tidak buruk. Nona, Anda di sini, apakah Anda akan melatih kelompok orang ini hari ini? Pada saat ini, seorang pria besar datang. Zhao Tai, apakah kamu pulih dengan baik? Melihat orang itu datang, Qin Xiaomeng bertanya, sejak dilukai oleh Long Zaitian, Zhao Tai telah pulih. Terima kasih atas perhatian Anda, Nona. Jika Nona ada di sini untuk melatih orang, saya akan memanggil mereka bersama. Zhao Tai sangat hormat dan otentik. Tidak, kamu bisa melakukan apa yang kamu suka, aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Qin Xiaomeng menggelengkan kepalanya dan berkata, ngomong-ngomong, ini adik perempuanku. Dia bisa datang kepada kami sesuka hati di masa depan. Kamu bisa menyapa orang-orang di bawahmu. Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu dan berkata lagi. Oke, mengerti, apakah kamu perlu menyapa dari pihak Tuan Long? Zhao Tai bertanya lagi. Meskipun dia telah pulih dari cederanya, dia masih memahami beberapa tren perusahaan. Seperti status Long Zaitian di perusahaan sekarang, dan sebagainya. Secara nominal, dia adalah bos langsung Long Zaitian, tetapi itu tidak berguna. Apa hubungan antara orang-orang dan wanita tertua dan ketua? Pada akhirnya, bosnya sendiri hanya untuk hiasan. Long Zaitian memiliki kantor khusus, dan itu masih kantor mewah. Tetapi sebagai bos, dia tidak memiliki wajah. Bab 335. Tidak, dia tahu hal-hal ini. Kamu pergi tentang urusanmu sendiri dan tinggalkan kami sendiri. Qin Xiaomeng melambaikan tangannya dan berkata, Oke, Nona. Zhao Tai mundur dengan sangat hormat. Ayo pergi, adik perempuan, aku akan menunjukkannya padamu. Qin Xiaomeng berbalik dan naik ke panggung, sementara Lu Qingyao lebih mendominasi. Dia meletakkan jari-jari kakinya, meraih tali dengan satu tangan, dan bergegas langsung ke ring tinju, mendarat di ring tinju dengan sangat mudah. Penjaga keamanan yang berlatih di sini sebenarnya memperhatikan hal ini dari waktu ke waktu. Ketika mereka melihat gerakan Lu Qingyao di ring tinju, mereka sedikit terkejut. Gadis kecil ini masih muda, jadi dia tidak akan menjadi master, kan? Hei, sangat tampan, adik perempuan junior, bisakah aku sebagus kamu? Melihat ini, Lu Qingyao sangat emosional. Kakak, ayo mulai. Lu Qingyao berteriak. Kalau begitu perhatikan baik-baik dan lihat apakah paman aneh ini telah mengajariku seni bela diri yang tiada taranya. Qin Xiaomeng berkata, dia berjalan ke tengah ring tinju, mengambil langkah kuda, dan kemudian perlahan mulai berlatih. Dia berlatih dengan sangat fokus, dan ingin menunjukkan semua yang diajarkan Long Zaitian kepadanya sebanyak mungkin. Ada apa, Nona, kungfu macam apa yang sedang kamu latih? Sepertinya Tai Chi. Saya melihat wanita tua dan pria tua di jalan berlatih seperti ini. Sungguh, apa yang wanita tertua lakukan? Mengapa kamu tertarik pada Tai Chi? Bukankah itu pekerjaan wanita tua dan pria tua itu untuk tetap bugar? Melihat Qin Xiaomeng berlatih, penjaga keamanan di kejauhan tidak bisa menahan tawa, dan mereka semua membicarakannya. Suara-suara ini secara alami jatuh ke telinga Qin Xiaomeng, yang membuatnya sedikit mengernyit, dan dia masih sedikit marah. Tetapi untuk mencoba sefokus mungkin, dia masih menahan diri dan tidak panik. Setelah sekitar 10 hingga 20 menit, Qin Xiaomeng akhirnya berlatih satu set Tai Chi. Mendengarkan kata-kata kasar itu, dia merasa akan meledak karena marah. Bajingan-bajingan ini harus memotong upah mereka. Xia memandang sekelompok penjaga keamanan dengan mata dingin. Penjaga keamanan itu menyadari mata Qin Xiaomeng, dan mereka semua menghindar sedikit.
Seolah-olah itu bukan urusanku, dan mereka tidak tersenyum. Adik junior kecil, bagaimana, apa yang kamu lihat? Qin Xiaomeng tidak ingin peduli dengan bajingan ini sekarang, dia berjalan ke arah Gu Qinglian dan bertanya. Sepertinya tidak ada. Aku benar-benar tidak tahu. Sepertinya itu benar-benar tidak berbeda dengan Tai Chi biasa. Lu Qingyao tertegun sejenak, sedikit tak berdaya. Dia juga melihatnya dengan cermat, dia benar-benar tidak bisa melihat perbedaan antara Tai Chi yang dipraktikkan oleh wanita tua biasa dan pria tua. Hei, itu benar, aku terlalu keras. Sial, paman aneh ini. Qin Xiaomeng berjongkok, merasa sedikit putus asa. Kenapa kakak senior tidak berlatih lagi, aku akan melihat dan merasakannya lagi. Melihat penampilan Qin Xiaomeng, Lu Qingyao hanya bisa berkata. Saat ini, Qin Xiaomeng mau tidak mau menutupi wajahnya, merasa sedikit frustrasi. Paman yang aneh ini, sungguh, mengapa kamu harus melakukan ini? Dia sangat kuat, tetapi kemampuan bela diri yang dia ajarkan sama sekali tidak berguna. Oke, aku akan mencoba lagi. Setelah beberapa saat frustrasi, Qin Xiaomeng mulai berlatih lagi, di ring tinju, dia serius, dan fokus. Hahaha, ada apa dengan Nona hari ini? Apakah kamu kecanduan berlatih Tai Chi? Apakah kamu menjalani kehidupan lebih dari 60 tahun lebih cepat dari jadwal? Permisi, bisakah kamu tertawa pelan, membuat marah wanita itu, dan memotong gaji khusus ibumu? Maaf, kami terlatih secara profesional, dan umumnya kami tidak akan tertawa kecuali kami tidak dapat menahannya. Hahaha, ada ledakan tawa di tempat kejadian. Zhao Tai, ke sini. Ketika Qin Xiaomeng mendengar suara itu, api menjadi lebih besar, berhenti bergerak, dan meraung. Ada apa, Nona? Pada saat ini, Zhao Tai datang, dan dia tidak bisa menahan tawa, dan wajahnya sedikit merah saat ini. Kurangi gaji, 100 kepala. Qin Xiaomeng sangat kuat dan otentik. Ketika semua orang mendengar suara di sini, mereka semua mengeluh. Nona, kamu. Zhao Tai masih memiliki senyum di wajahnya. Potongannya adalah gaji mereka, bukan gajinya. Dia masih bisa tertawa. Mereka mengurangi 100, Anda mengurangi 1000, mengerti. Ketika Qin Xiaomeng melihat penampilan seperti anjing Zhao Tai, dia ingin meninjunya. Pada saat ini, dia menambahkan kalimat lain. Ah, Nona, kamu. Ketika Zhao Tai mendengar kata-kata itu, wajahnya tiba-tiba runtuh. Jika dia bisa menahan diri, bagaimana dia bisa tertawa? Omong kosong lebih lanjut, kurangi 2000, dan segera keluar dari sini. Qin Xiaomeng juga sangat kuat dan otentik. Dimengerti, aku akan segera pergi. Ketika Zhao Tai mendengar kata-kata itu, dia sangat gesit dan berkata, lalu dia berbalik dan pergi. Saya sudah memberitahu Anda tentang metode tubuh gerak kaki Tai Chi. Kuncinya adalah mengatasi kelembutan dengan kekakuan. Mengatasi kekakuan dengan kelembutan, dan menggabungkan kekakuan dan kelembutan. Metode pikiran Tai Chi berfokus pada keheningan dan gerakan. Menggunakan keheningan untuk menahan, menggabungkan gerakan dan keheningan. Keheningan seperti air. Ketika bergerak, bergerak seperti kelinci. Pada saat ini, Long Zaitian datang dan berkata dengan santai. Pada saat ini, Gu Qinglian tidak mengikutinya, tetapi Gu Qinglian duduk di area rekreasi di samping. Menemukan tempat di dekat Long Zaitian, duduk, memesan 2 minuman, salah satunya, 1 cangkir untuk Long Zaitian. Wanita cantik yang duduk di sini jelas menarik banyak perhatian. Tetapi melihat keindahan di area rekreasi datang bersama Long Zaitian, penjaga keamanan itu tidak berani melihat kedua kali. Penjaga keamanan di sini semua tahu bahwa Long Zaitian sangat kuat. Tidak hanya dia sangat terampil, tetapi dia juga memiliki latar belakang yang kuat. Dia dapat terhubung dengan wanita tertua dan ketua dewan. Mereka juga penjaga keamanan, dan mereka menghela nafas sedikit. Semua orang adalah penjaga keamanan, lihat yang lain, istrinya luar biasa cantik, dan hubungan di perusahaan itu luar biasa keras. Kamu paman aneh, kamu marah padaku. Apa gunanya kamu mengatakan ini? Tai Chi ini pada dasarnya hanya dipraktikkan oleh wanita tua dan pria tua. Wow. Qin Xiaomeng berkata dengan marah, paman aneh ini, dia sangat kuat, tetapi dia tidak ingin mengajarinya keterampilan nyata apapun. Tai Chi ini awalnya adalah seni bela diri yang tiada taranya, tetapi kamu belum berlatih dengan baik. Ini adalah sesuatu yang telah dipelajari Zhang Sanfeng selama lebih dari 10 tahun. Ini adalah satu hal jika kamu tidak bisa berlatih sendiri. Tetapi kamu bisa mengandalkan seni bela diri ini ketika dalam masalah. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, Kentut, kamu melakukannya dengan sengaja, kamu membuatku kesal, kamu paman yang aneh. Qin Xiaomeng juga marah ketika dia mendengar kata-kata itu. Subjek hari ini, dan subjek untuk 2 hari ke depan, adalah untuk mengajarimu beberapa keterampilan bertarung praktis. Keterampilan bertarung, dan kesadaran bertarung. Sekarang, kalian berdua harus mulai berlatih bersama. Qin Xiaomeng, kamu hanya bisa menggunakan Tai Chi. Kamu tidak bisa menggunakan seni bela diri berantakan yang kamu pelajari. Pada saat ini, Long Zaitian berkata kepada mereka berdua. Apa? Wajah Qin Xiaomeng langsung runtuh ketika dia mendengar kata-kata itu. Apakah Tai Chi ini yakin bisa melukai orang?
Dia menggunakan Tai Chi, dan dia diizinkan disiksa sampai mati oleh Lu Qingyao. Qin Xiaomeng merasa pahit di hatinya, tetapi tidak mengatakannya. Bab 336. Kakak, ayo. Ketika Lu Qingyao mendengar kata-kata itu, dia berdiri dan mengambil sikap, serius dan otentik. Yah, bisakah kita tidak berlatih? Qin Xiaomeng sangat ragu-ragu ketika dia mendengar kata-kata itu. Tidak bisa. Long Zaitian berkata dengan acuh tak acuh, tetapi wajah Qin Xiaomeng ngeri ketika dia mendengar kata-kata itu. Kakak, hati-hati. Lu Qingyao berkata lagi. Tunggu sebentar. Pergi ke lapangan empuk di bawah sana. Qin Xiaomeng berteriak, ring tinju ini adalah lantai yang keras, jika jatuh di atasnya, itu akan menghancurkan darah dalam beberapa menit. Meskipun dia belum mulai berlatih melawan satu sama lain, Qin Xiaomeng sudah pengecut. Keberadaan seperti apa Lu Qingyao? Semua orang mengatakan bahwa semua anggota keluarga berlatih seni bela diri, dan mereka telah berlatih seni bela diri sejak kecil. Hanya gerakan seseorang yang baru saja muncul dari panggung, Qin Xiaomeng tidak bisa melakukannya. Oleh karena itu, Qin Xiaomeng tahu betul bahwa dia tidak bisa menjadi lawan Lu Qingyao. Meskipun Lu Qingyao sepertinya baru berusia 14 atau 15 tahun. Tuan, Lu Qingyao mendengar kata-kata itu, memandang Long Zaitian, dan bertanya. Oke, ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, Lu Qingyao melompat ringan dan mendarat di atas panggung lagi. Gerakan Qin Xiaomeng agak seperti anjing, dan dia hampir turun, dia tidak punya hati sama sekali. Ketika mereka datang ke tempat latihan di tanah, Lu Qingyao memasang postur, siap untuk menghadapi serangan Qin Xiaomeng. Qin Xiaomeng melihat ini, menggertakkan giginya, dan berjalan menuju Lu Qingyao. Pada saat ini, Long Zaitian telah datang ke area rekreasi, duduk di seberang Gu Qinglian. Meminum apa yang dipesankan Gu Qinglian, dan menyaksikan keduanya saling berhadapan di lapangan. Seolah-olah sedang menonton drama. Anda duluan. Qin Xiaomeng juga memasang kuda-kuda, karena dia hanya bisa menggunakan Tai Chi yang diajarkan oleh paman aneh itu. Jadi dia tidak tahu cara menyerang sama sekali. Saat ini, dia hanya bisa menunggu serangan Lu Qingyao. Kalau begitu kakak senior, bersiaplah. Lu Qingyao berkata, dan dia bergegas menuju Qin Xiaomeng. Yang terjadi selanjutnya adalah adegan tragis, Qin Xiaomeng bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bergerak. Tetapi terlempar ke tanah, dan seluruh orang jatuh ke tanah, tampak sangat malu. Berhenti, aku tidak bisa mengalahkannya, aku tidak bermain lagi. Qin Xiaomeng berkata kepada Lu Qingyao bahwa rasanya sakit karena dijatuhkan. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa jika Anda tidak bermain? Anda tidak akan bermain. Anda harus bermain. Anda harus bermain jika Anda mau, dan Anda harus bermain jika Anda tidak mau. Long Zaitian duduk di area rekreasi, melihat situasi di sini, dan mengangkat suaranya. Paman, Tai Chi macam apa kamu? Kamu tidak memiliki kekuatan serangan sama sekali, oke. Aku bahkan tidak punya ruang untuk melawan, bagaimana kamu bermain? Qin Xiaomeng marah. Lu Qingyao, lakukan. Long Zaitian mengabaikan Qin Xiaomeng, tetapi berkata kepada Lu Qingyao. Oke, Tuan. Mendengar ini, Lu Qingyao sangat hormat dan otentik. Kakak senior jangan marah. Lu Qingyao membungkuk ke Qin Xiaomeng lagi, dan kemudian menyerang Qin Xiaomeng lagi. Melihat ini, Qin Xiaomeng hampir menangis. Jika dia tidak melawan, dia pasti akan dijatuhkan lagi. Bahkan mungkin dipukul dengan keras. Tidak ada cara lain, dia hanya bisa menggigit peluru, tetapi akhirnya hampir sama, dia dijatuhkan. Situasi ini berulang, dan setelah dijatuhkan oleh Lu Qingyao beberapa kali berturut-turut. Qin Xiaomeng merasa bahwa seluruh tubuh hancur. Tapi Lu Qingyao tetap tidak bermaksud melepaskannya, dan terus menyerang, membuatnya lelah menghadapinya. Apakah kamu melatih orang? Melihat pemandangan di tempat latihan, Gu Qinglian minum dan sangat penasaran. Pelatihan macam apa ini? Bahkan jika Gu Qinglian adalah orang awam, dia dapat melihat sekilas bahwa Qin Xiaomeng bukanlah lawan Lu Qingyao. Tampaknya Qin Xiaomeng tidak akan mendapat manfaat dari pelemparan seperti itu, kan? Memikirkan gaji bulanan Long Zaitian 100.000 yuan di grup Longteng, Gu Qinglian tersipu. Gaji 100.000 bulanan diajarkan seperti ini. Gaji bulanan 100.000 sangat mudah didapat, yang lebih mudah daripada merampok bank. Apa yang harus diajarkan, saya mengajarinya sejak lama. Dia tidak bisa menggunakannya, dia pantas disiksa. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya menggelengkan kepalanya dan berkata. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu dan menatap Long Zaitian, tapi dia sedikit skeptis. Maksudmu Tai Chi? Gu Qinglian bertanya. Jika tidak, Long Zaitian bertanya balik. Ini yang kamu ajarkan. Aku melihat wanita tua dan pria tua di jalan juga berlatih. Menurutku itu tidak berguna. Menjaga kebugaran itu bagus, tapi apakah kamu yakin dia bisa mengalahkan Lu Qingyao dengan ini? Gu Qinglian menggelengkan kepalanya, agak luar biasa otentik. Tentu saja, itu karena dia tidak tahu cara menggunakannya. Dia dipukuli terlalu sedikit, dan dia dipukuli terlalu sering, jadi dia harus memiliki wawasan. Long Zaitian juga tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Mendengar ini, Gu Qinglian terdiam, dan hanya bisa melihat Qin Xiaomeng dipukuli habis-habisan oleh Lu Qingyao.
Di antara orang biasa, Qin Xiaomeng dianggap sangat pandai dalam keterampilan. Tetapi ketika dia bertemu dengan Lu Qingyao, yang telah berlatih seni bela diri sejak kecil dan berasal dari keluarga seni bela diri, celah itu keluar. Grup Longteng, lantai atas, kantor Qin Yuanlin. Qin Yuanlin sedang melihat dokumen di kantor saat ini, pada saat ini, telepon di atas meja berdering. Halo, siapa ini? Qin Yuanlin mengambil mikrofon dan bertanya. Ketua Qin, ini aku, Zhao Yuan. Terdengar suara serak di ujung telepon. Zhao Yuan yang mana? Ketika Qin Yuanlin mendengar ini, dia sedikit malu. Ketua Qin benar-benar orang yang mulia dan melupakan banyak hal. Saya Zhao Yuan dari Chengyi Real Estate. Saya makan malam dengan Ketua Qin terakhir kali. Di ujung telepon yang lain, itu adalah suara yang serak terdengar lagi. Ternyata Tuan Zhao. Apakah ada yang salah dengan Tuan Zhao mencari saya? Qin Yuanlin juga ingat ketika dia mendengar kata-kata itu, jadi dia berkata. Chengyi Real Estate masih merupakan perusahaan real estate besar di kota Linjiang. Sebelumnya, karena kerjasama dalam beberapa proyek, saya memiliki beberapa kontak dengan Chengyi Real Estate ini. Kemudian kerjasama tidak tercapai, jadi saya lupa tentang Chengyi Real Estate ini. Ini bukan masalah besar, aku hanya ingin meminta seseorang kepada Ketua Qin. Di ujung telepon, Zhao Yuan berkata dengan suara serak. Hah? Siapa yang diinginkan Tuan Zhao? Bakat mana di perusahaan saya yang Anda cari? Qin Yuanlin sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Itu bukan bakat. Orang yang saya inginkan adalah seorang penjaga keamanan. Katakan pada Ketua Qin bahwa jika saya menginginkan seorang penjaga keamanan, Ketua Qin tidak akan menolak saya, kan? Suara Zhao Yuan serak dan asli, suaranya terdengar sangat tidak nyaman, dan selalu terasa terlalu suram. Saya tidak tahu penjaga keamanan mana yang diinginkan Tuan Zhao. Penjaga keamanan mana yang saya di sini, dan bisakah saya masuk ke mata Tuan Zhao? Jika itu hanya penjaga keamanan, dan Tuan Zhao menginginkannya, saya akan memberikannya. Itu bukan masalah besar. Qin Yuanlin jelas sedikit terkejut, sedikit mengernyit, dan bertanya lagi. Apa maksud Zhao Yuan? Apakah Anda ingin menggali penjaga keamanan grup Longteng? Bab 337. Saya tahu bahwa Ketua Qin tidak akan mempersulit saya. Penjaga keamanan yang saya inginkan bernama Long Zaitian. Jika saya bisa, saya akan meminta seseorang datang dan membawa mereka pergi sekarang. Pada saat ini, suara Zhao Yuan suram dan asli. Hah? Jantung Qin Yuanlin berdetak kencang ketika dia mendengar kata-kata itu. Tanpa diduga, yang diinginkan Zhao Yuan adalah Long Zaitian. Long Zaitian adalah satpam yang baik, tapi dia berbeda dari satpam lainnya. Long Zaitian tidak diinginkan oleh siapapun yang bisa mengambilnya. Ada apa dengan Ketua Qin? Di ujung telepon, Zhao Yuan bertanya. Apa yang Tuan Zhao inginkan dari Long Zaitian ini? Dia memang penjaga keamanan saya di sini. Qin Yuanlin bertanya. Tentu saja untuk balas dendam. Pagi ini, dia memukuli istriku. Kamu bilang, jika orang ini tidak diserahkan kepadaku, bisakah masalah ini berlalu? Sekarang terserah Ketua Qin untuk mengangkat tangannya. Zhao Yuan sedikit marah, tetapi karena nadanya yang dalam, seluruh suaranya terasa sangat feminin dan aneh. Maaf, aku benar-benar tidak bisa memberimu Tuan Long ini. Aku tidak bisa mengangkat tangan ini. Qin Yuanlin belak-belakan dan otentik. Ketua Qin, dia hanya seorang penjaga keamanan. Saya telah menyelidiki informasinya, dan itu bukan hal yang aneh. Dia milik masyarakat bawah. Menantu keluarga Gu, seorang pria yang makan nasi lunak dan memakannya. Butuh waktu 5 tahun. Kuncinya adalah dia juga memukuli istriku. Mengapa Ketua Qin harus melindunginya dengan orang seperti itu? Mendengar ini, Zhao Yuan bertanya dengan sangat bingung. Tuan Zhao, saya menyarankan Anda untuk tidak mencari jalan sendiri. Jika Tuan Long memukuli istri Anda, ada alasan untuk memukuli istri Anda. Saya yakin Tuan Long tidak akan dengan sengaja memprovokasi istri Anda, apalagi mengambil inisiatif untuk memukuli istrimu. Aku sarankan kamu membawa istrimu sekarang dan pergi untuk meminta maaf kepada Tuan Long dan memohon pengampunannya. Karena itu, nada suara Qin Yuanlin berubah dan menjadi dingin. Ketika Zhao Yuan mendengar kata-kata itu, jelas dia tidak bisa bereaksi. Apa yang dia katakan? Dia memukuli istriku, dan aku harus meminta maaf padanya. Bukankah dia hanya omong kosong? Apa itu? Ketua Qin, kamu tidak salah. Kamu meminta saya untuk meminta maaf dengan sia-sia. Apakah kamu yakin kamu tidak salah? Zhao Yuan sedikit tidak bisa dipercaya. Salah. Ini demi hubungan kita, kalau tidak aku akan terlalu malas untuk mengatakan ini. Qin Yuanlin mendengar kata-kata itu, tetapi dia hanya acuh tak acuh. Mengenai identitas Long Zaitian, bagaimana mungkin Zhao Yuan begitu miskin? Apa yang bisa dia temukan hanyalah fakta bahwa Long Zaitian adalah menantu keluarga Gu selama 5 tahun. Ini adalah sesuatu yang orang biasa dapat mengetahuinya. Adapun identitas Long Zaitian yang lebih dalam, apalagi Zhao Yuan, bahkan dia tidak bisa mengetahuinya. Ketua Qin berkata begitu, tapi aku penasaran. Apa identitas Long Zaitian ini? Bahkan Ketua Qin tampaknya sangat takut. Zhao Yuan lagi jika dia berarti sesuatu yang otentik. Saya tidak tahu apa identitasnya,
tetapi saya menyarankan Anda untuk bertindak hati-hati. Jika tidak, jika sesuatu terjadi, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan saya. Ketika Qin Yuanlin mendengar kata-kata itu, dia sangat berhati-hati. Ketua Qin mengatakan itu, apakah Anda berniat membantu? Jika itu masalahnya, saya hanya dapat menemukan cara sendiri. Untuk memanggil Ketua Qin, di satu sisi, saya meminta seseorang, di sisi lain. Ketika aku mendekati seseorang, itu hanya untuk memberimu nafas, itu saja. Zhao Yuan sedikit yin dan yang aneh dan otentik. Kalau begitu terserah Anda untuk menemukan cara untuk pergi. Harus dikatakan, saya sudah mengatakannya. Saya khawatir tidak mungkin bagi Anda untuk mengambil Tuan Long dari saya. Qin Yuanlin cukup berhati-hati, jika Zhao Yuan datang ke pintu dan ingin membawa Long Zaitian pergi. Tidak peduli apakah Zhao Yuan benar-benar bisa membawa Long Zaitian pergi, dia tidak akan bisa berdiri dan menonton. Tentu saja saya tidak memiliki keberanian untuk pergi langsung ke tempat Ketua Qin untuk memimpin orang. Saya hanya menggunakan metode lain. Anda tidak dapat menghentikan saya untuk membalas dendam istri saya, kan? Zhao Yuan adalah yin dan yang aneh dan otentik. Terserah kamu, aku tidak bisa mengendalikannya. Qin Yuanlin hanya bisa berkata. Kalau begitu itu saja. Zhao Yuandao berkata bahwa dia menutup telepon. Qin Yuanlin juga meletakkan telepon ketika dia mendengar kata-kata itu, mengambil dokumen di desktop dan terus membaca. Setelah beberapa saat, memikirkan sesuatu, dia mengeluarkan ponselnya lagi dan menelepon Long Zaitian. Tuan Long, apakah nyaman bagi Anda untuk datang ke kantor saya sekarang? Saya memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Anda. Setelah menghubungkan telepon, kata Qin Yuanlin. Tidak masalah, tunggu sebentar. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dan juga mengatakan bahwa dia sedang menonton di aula pelatihan, tidak ada yang lain sama sekali, jadi dia setuju. Aku akan naik, kamu membantuku mengawasi mereka di sini. Long Zaitian mengambil pakaian yang dia lepas, dan berkata pada Gu Qinglian. Yah, pergilah. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia juga mengatakan bahwa dia tahu bahwa Qin Yuanlin sedang mencari Long Zaitian. Ketika dia datang ke lantai atas, Long Zaitian langsung pergi ke kantor Qin Yuanlin, dan mengetuk pintu di depan kantor. Masuk. Suara Qin Yuanlin datang dari kantor. Apakah Ketua Qin ada hubungannya denganku? Long Zaitian bertanya ketika dia memasuki pintu. Tuan Long, silakan duduk. Qin Yuanlin berkata, menuangkan secangkir teh lagi untuk Long Zaitian, dan kemudian kembali ke tempat duduknya. Tuan Long, apakah Anda mengenal Zhao Yuan? Qin Yuanlin bertanya. Aku tidak tahu, siapa Zhao Yuan. Long Zaitian hampir secara tidak sadar otentik. Zhao Yuan, pemilik Chengyi Real Estate. Apakah Tuan Long dan Zhao Yuan, atau istri Zhao Yuan, memiliki persimpangan? Qin Yuanlin mengatakan sesuatu yang otentik. Real Estate Chengyi. Long Zaitian jelas tercengang ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian dia mengingat semuanya. Ada persimpangan. Pagi ini, saya memukuli istrinya. Oh, Tuan Long, bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi? Qin Yuanlin mendengar kata-kata itu dan bertanya. Dia percaya bahwa Long Zaitian bukan tipe orang yang akan dengan santai menyerang orang lain. Belum lagi pihak lain masih seorang wanita, pasti ada alasan bagi Long Zaitian untuk melakukannya. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia tidak terburu-buru dan memberitahu Qin Yuanlin apa yang sebenarnya terjadi pagi ini. Ternyata Chengyi Real Estate ini memiliki reputasi buruk sejak awal. Saya tidak menyangka pemilik mereka adalah orang yang akan menyerang seorang anak, dan dia masih anak-anak yang tidak dapat berbicara. Ini tipe orang yang harus dipukuli. Jika Tuan Long tidak suka hal-hal ini merepotkan, saya dapat menanganinya atas nama saya. Tim hukum di pihak saya, selain pandai menangani perselisihan komersial dan berbagai perselisihan perdata, juga cukup bagus dalam hal itu, dan itu pasti yang teratas di negara ini. Qin Yuanlin juga sedikit marah ketika dia mendengar kata-kata ini. Tidak, aku bisa menangani hal-hal ini sendiri. Apakah Zhao Yuan mencarimu barusan? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata. Apa Real Estate Chengyi, apa Zhao Yuan, dia tidak memperhatikan sama sekali. Jika mereka tidak membuka mata, dia akan merusak reputasi mereka dengan cara yang tak terhitung jumlahnya. Bab 338. Ya, Zhao Yuan baru saja mendekatiku. Dia telah menyelidiki latar belakangmu dan mengetahui beberapa hal tentangmu. Jadi dia tidak menganggapmu serius sama sekali. Aku sudah memperingatkannya untuk tidak bertindak gegabah, dan dia berkata bahwa dia akan tetap melakukan tindakan terhadap Anda. Qin Yuanlin membicarakan masalah ini sekali, dan kemudian berkata, biarkan dia pergi, itu tidak masalah. Long Zaitian menyesap teh, tetapi mengatakannya dengan ringan. Tuan Long, apakah Anda ingin saya mengirim beberapa orang untuk melindungi Anda? Petik 2. Qin Yuanlin bertanya, tentu saja dia sangat jelas tentang keterampilan Long Zaitian. Tetapi proposal semacam ini adalah cara untuk mengungkapkan keprihatinan, sehingga Long Zaitian dapat merasakan kekhawatirannya. Tidak perlu, itu terlalu merepotkan. Jangan khawatir, mereka tidak akan membuatku kesulitan. Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata lagi. Aku bisa yakin itu. Jika tidak ada yang lain,
aku akan turun dulu. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan mengatakannya juga. Oke, saya meminta Tuan Long untuk datang, sebenarnya untuk masalah ini. Qin Yuanlin juga berkata, mengatakan, dia melihat Long Zaitian pergi. Dia merasa sedikit emosional, dan bahkan merasa sedikit sedih untuk Zhao Yuan. Ada keluarga Sun di depan, keluarga Guo di belakang, dan mereka yang memprovokasi Long Zaitian, yang mana yang akan berakhir dengan baik. Zhao Yuan kemungkinan akan menjadi keluarga Sun dan keluarga Guo berikutnya. Ketika Long Zaitian kembali ke tempat latihan, Qin Xiaomeng dan Lu Qingyao masih berlatih melawan satu sama lain. Dibandingkan dengan ketenangan Lu Qingyao, Qin Xiaomeng sedikit berantakan. Jika bukan karena desakan Qin Xiaomeng untuk tidak menamparkan wajahnya, dia akan memiliki hidung biru dan wajah bengkak sekarang. Bagaimanapun, dilempar oleh Lu Qingyao, Qin Xiaomeng merasa bahwa dia akan hancur. Xia bahkan curiga bahwa Lu Qingyao secara khusus dikirim oleh paman aneh ini untuk menyiksanya. Apalagi adik perempuanku yang kecil ini memiliki kepribadian yang sangat jujur. Jika seseorang memintamu untuk bertarung, kamu bertarung, dan kamu tidak akan berhenti sama sekali. Apakah Anda ingin melanjutkan? Pada saat ini, Gu Qinglian melihat Long Zaitian kembali dan bertanya. Ini adalah hari pertama, dan masih ada 2 hari yang akan datang. Awalnya, saya ingin melatih mereka di lantai, tetapi sekarang di atas ring dan saya telah sangat baik kepada mereka. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, meneguk air, dan berkata. Saya pikir sudah hampir waktunya, dan Xiaoxi akan meninggalkan sekolah. Pada saat ini, Gu Qinglian melihat waktu dan berkata. Kalau begitu berhentilah sebentar, lanjutkan besok. Long Zaitian berteriak kepada mereka berdua, dan keduanya akhirnya menghela nafas lega ketika mereka mendengar kata-kata itu. Qin Xiaomeng segera jatuh ke tanah ketika dia mendengar kata-kata itu. Lu Qingyao, datang ke sini. Pada saat ini, Long Zaitian berkata kepada Lu Qingyao. Setelah mengatakan itu, dia sendiri masuk ke ruang pelatihan pribadi. Melihat ini, Lu Qingyao mengikuti. Setelah waktu yang lama, Qin Xiaomeng bangkit dari tanah dan datang ke sisi Gu Qinglian. Untuk apa mereka masuk? Qin Xiaomeng bertanya. Aku tidak tahu. Itu seharusnya ringkasan hasil latihan, kan? Mendengar kata-kata itu, Gu Qinglian hanya menggelengkan kepalanya. Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu dan meminta pelayan untuk membawakan minuman, dan baru saja mulai minum. Itu pasti untuk mengajarinya beberapa trik. Dia tidak pernah mengajari saya beberapa trik, dan dia tidak peduli. Saya merasa dia hanya mengajari saya seperti beberapa wanita tua dan pria tua untuk berlatih Tai Chi sepanjang hari. Qin Xiaomeng sedikit cemberut. Aku juga berpikir begitu. Tidak ada gunanya melihatnya. Mendengar ini, Gu Qinglian juga belak-belakan. Iya, kan? Saya tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Tiba-tiba, saya akan berlatih seperti ini. Selanjutnya, masih ada 2 hari, 2 hari. Saya harus benar-benar berantakan. Qin Xiaomeng sangat dibesar-besarkan dan otentik, sambil berbicara, meminum minuman di tangannya. Setelah waktu yang lama, Long Zaitian dan Lu Qingyao keluar dari ruang pelatihan. Setelah Lu Qingyao keluar, dia membungkuk hormat kepada Long Zaitian. Terima kasih atas bimbingan Anda, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu. Lu Qingyao serius dan otentik. Ya, Long Zaitian menjawab. Setelah Lu Qingyao dan Long Zaitian mengucapkan selamat tinggal, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Gu Qinglian dan Qin Xiaomeng lagi, lalu pergi. Ayo pergi, kita juga pergi. Long Zaitian menatap Gu Qinglian dan berteriak. Hei, hei, paman aneh, apakah kamu lupa apa yang harus dilakukan? Melihat situasi ini, Qin Xiaomeng sedikit cemas. Dia pergi, dan dia dilemparkan untuk sore hari. Mungkinkah paman aneh ini bahkan tidak memiliki analisis dan ringkasan? Apakah saya mitra sparring Lu Qingyao? Memikirkan hal ini, Qin Xiaomeng merasa sangat sedih. Lupa sesuatu. Tidak lupa apa-apa. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia sedikit terkejut. Kamu memberinya beberapa saran, bagaimana denganku? Qin Xiaomeng berkata dengan marah. Bukankah aku selalu memberikan saran untukmu sebelumnya? Aku sudah mengajarimu apa yang harus aku ajarkan. Kamu tidak bisa menerapkannya sendiri, dan aku tidak bisa menahannya. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia menggelengkan kepalanya lagi. Yang diajarkan itu sudah diajarkan. Maksudnya yang harus diajarkan adalah Tai Chi hanya dilakukan oleh orang tua dan orang tua. Qin Xiaomeng berkata dengan marah, ini terlalu berlebihan, sejak kecil, tidak ada yang berani memperlakukannya seperti ini. Apa Tai Chi yang hanya dipraktikkan oleh seorang wanita tua dan seorang pria tua? Ini adalah seni bela diri yang tiada taranya, hanya karena kamu tidak tahu cara menggunakannya. Long Zaitian terdiam saat mendengar kata-kata itu. Kamu berbicara omong kosong, aku belum pernah melihat orang yang kurang ajar seperti itu. Ketika Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu, dia merasa bahwa dia akan marah. Oke, aku pergi dulu, aku punya hal lain. Long Zaitian mengabaikan Qin Xiaomeng, dan kemudian berkata, dia pergi dengan Gu Qinglian. Tetapi Qin Xiaomeng di belakangnya melompat sedikit karena marah, tetapi hanya menginjak kakinya, dan ada ledakan rasa sakit di tubuhnya. Dia benar-benar dipukuli dengan parah, dan seluruh tubuhnya sakit.
Itu masih di matras, dan jika menyentuh lantai, dia merasa dia benar-benar tidak berguna sekarang. Kamu memiliki gaji yang sangat tinggi di Longteng Group, dan kamu tidak benar-benar mengajari Qin Xiaomeng sesuatu. Gu Qinglian masuk ke mobil, dan kemudian berhadapan dengan Long Zai Tiandao. Saya mengajarinya. Hanya saja dia tidak tahu bagaimana menggunakannya. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Mengatakan itu, dia menyalakan mobil. Untuk apa Qin Yuanlin menemukanmu barusan? Gu Qinglian bertanya lagi, dia tidak terlalu peduli dengan urusan Long Zaitian. Dia bukan ahli dalam bidang ini, dan itu normal untuk tidak melihatnya. Mungkin Long Zaitian mengajarkan seni bela diri yang tiada taranya. Hal semacam ini, tidak seorang pun bisa dikatakan buruk. Ini tentang taman kanak-kanak. Pemilik Chengyi Real Estate menemukannya dan memintanya untuk menyerahkan saya. Long Zaitian mengendarai mobil dengan serius dan berkata dengan ringan. Bagaimana kamu akan menangani ini? Gu Qinglian masih sedikit khawatir. Jika pihak lain keluar dengan jelas, dia tidak terlalu khawatir. Dia sangat menyadari kekuatan Long Zaitian. Keluarga seperti keluarga Sun dan keluarga Guo, dua keluarga yang besar dan kuat pergi. Yang telah menjelaskan kekuatannya. Bab 339. Kita akan mencari tahu nanti. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Segera, ya, balas dendam penjahat biasanya tidak tinggal semalam. Dia hanya memiliki wajah bengkak, dan tangan dan kakinya masih bagus. Karena tangan dan kakinya masih bagus, bukankah dia melompat-lompat mati-matian? Sampai dia berhenti melompat. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia terdiam beberapa saat, seolah sedang memikirkan sesuatu. Kota Longjiang, di depan TK Xiaoyuer. Pada saat ini, tepat setelah sekolah, tiba-tiba dua van masuk, masing-masing dengan 7 atau 8 orang naik dan turun. Melihat orang-orang yang mengancam ini, orang tua yang datang menjemput anak-anak mereka dari sekolah secara naluriah menghindari mereka. Orang-orang ini tidak terlihat seperti orang baik. Selusin orang semua menjaga di depan TK Xiaoyuer, seolah-olah mereka sedang menunggu seseorang. Tidak lama kemudian, sebuah mobil mewah masuk, pintu terbuka, dan seorang wanita centil berjalan keluar. Meskipun wanita itu berpakaian centil, wajahnya bengkak seperti kepala babi. Hidung, mata, dan mulutnya tampak saling berhimpitan. Tempat, penampilan yang sangat menyedihkan. Melihat wanita ini, orang tua di sekitarnya semuanya menunjuk. Bukankah itu masih Mei pagi ini? Cek cek cek, kakak penglihatannya bagus, dia bengkak seperti kepala babi, kamu masih bisa mengenalinya. Kupikir itu babi yang kehabisan kandang babi, hehehe. Pef hahaha, kata-katamu terlalu merusak. Hati-hati jangan sampai didengar olehnya. Jika kamu sekuat teman yang memukulinya pagi ini, anggap saja aku tidak mengatakannya. Orang-orang yang lewat di sebelah Anda adalah semua kata-kata Anda dan kata-kata saya. Ketika Anda muncul di tempat ini saat ini, mereka semua di sini untuk menjemput anak-anak dari sekolah. Di antara mereka, banyak dari mereka adalah orang-orang yang menyaksikan semuanya pagi ini. Pada saat ini, beberapa orang bahkan dengan anak-anak, saya tidak bisa tidak berhenti dan menunggu pertunjukan yang bagus. Melihat begitu banyak orang datang, sesuatu yang besar pasti akan terjadi selanjutnya, dan semua orang dapat mencium makna yang tidak biasa di udara. Ada juga seorang pria dengan rantai emas besar yang turun dari mobil bersama wanita itu. Tampak seperti orang kaya baru, mengenakan kacamata hitam, dan terlihat sangat perkasa. Istriku, wanita yang begitu cantik, dipukuli di tempat ini pagi ini. Bagaimana? Apakah masih ada hukum surga? Apakah masih ada hukum raja? Begitu pria itu datang, dia mencubit pinggangnya, sangat mendominasi dan otentik. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua terdiam pada saat yang sama, dan suara mereka semua rendah. Itu tidak terlihat seperti keberadaan yang berantakan. Ketika seorang pria mengatakan bahwa Masih Mei cantik, semua orang tidak yakin. Bagaimanapun, Masih Mei saat ini telah menjadi kepala babi. Bahkan jika Masih Mei bukan kepala babi, itu belum tentu begitu cantik. Hanya seorang wanita tua di dalam dirinya. 30-an dan 40-an. Apakah ini bos Chengyi Real Estate? Zhao Yuan, pemilik Chengyi Real Estate, saya mendengar bahwa dia memiliki sedikit latar belakang di masyarakat. Dia tidak hanya mengenal orang-orang besar di kota, tetapi dia juga memiliki koneksi sendiri di sini. Sangat kuat, dia akan memblokir sobat pagi sekarang, dengan begitu banyak orang, bisakah sobat pagi melakukannya? Sulit untuk mengatakannya. Orang-orang melakukan real estate dan menghemat biaya, loh. Kalaupun kualitas rumah yang dijual tidak bagus, tidak apa-apa, karena dia sombong. Kalaupun ada masalah dengan rumah itu, pemiliknya tidak akan berani berbicara, jadi kamu tahu. Berani menjual rumah seperti itu, bisakah kamu tidak memiliki sarana? Semua orang berbicara dengan suara rendah. Meskipun suaranya kecil, Zhao Yuan masih bisa mendengarnya. Dia benar-benar menikmati kata-kata yang menakutkan ini. Dia melihat sekeliling dengan bangga. Dia menikmati perasaan yang mengerikan ini. Suamiku, ada di sini. Anak-anak kita sudah dijemput.
Kamu harus mendapatkan keadilan untukku hari ini. Masih Mei bergumam, dan sekarang dia benar-benar tidak nyaman untuk berbicara. Jangan khawatir, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Ketika Zhao Yuan mendengar kata-kata itu, alisnya sedikit berkerut, dan dia sangat asli. Pada saat itulah Liang Xueying keluar dari taman kanak-kanak dengan dua anak. Long Xiaoxi dan Xiaopang Niu sama-sama makhluk istimewa, dan orang tua mereka datang terlambat. Jadi dia dikirim ke pintu taman kanak-kanak setiap hari. Setelah melihat dua anak dijemput, dia lega meninggalkan pekerjaan. Baru kali ini, dia tiba-tiba berhenti dan meraih tangan kedua anak itu, karena dia menemukan ada yang tidak beres di pintu. Tunggu sebentar, kalian berdua, kembali ke kelas sekarang, guru tidak akan memberitahumu, jangan keluar, tahu. Liang Xueying menemukan bahwa pintunya tidak benar, jadi dia berjongkok dan berkata kepada Long Xiaoxi dan gadis gemuk kecil. Oke, guru, kembalilah bersama kami juga. Melihat ini, Long Xiaoxi sangat ingin melihat bahwa ada sesuatu yang salah. Meskipun dia masih muda, indranya sangat tajam. Jika bukan karena sesuatu, guru Liang tidak akan memiliki ekspresi panik di wajahnya. Guru baik-baik saja, kamu kembali dulu, guru masih ada yang harus dilakukan. Ketika Liang Xueying mendengar kata-kata itu, dia buru-buru berkata. Saat dia berbicara, dia mendorong Long Xiaoxi dan gadis kecil gemuk itu pergi. Suamiku, itu mereka, yang hitam itu monster kecilnya. Gadis kecil itu adalah putri orang itu. Meskipun dia dipukuli dengan sangat menyedihkan, mata Masih Mei masih sangat tajam. Di kerumunan, mereka melihat Liang Xueying dan ketiganya di pintu taman kanak-kanak sekilas. Tangkap mereka. Pada saat ini, Zhao Yuan berbicara, dan ketika dia berbicara, beberapa pria besar bergegas, Liang Xueying ingin anak itu pergi, tetapi sudah terlambat. Apa yang kamu lakukan, siapa kamu? Melihat ini, Liang Xueying dihentikan oleh seseorang di masa depan dan bertanya. Guru Liang. Melihat ini, Long Xiaoxi juga cemas karena dia melihat Liang Xueying ditangkap. Ayo, jangan keluar. Meskipun Liang Xueying tertangkap, dia masih berjuang dan berteriak. Beri aku dua bocah kecil itu juga. Zhao Yuan berbicara lagi, dan beberapa pria besar bergegas lagi. Long Xiaoxi mengambil tangan gadis kecil gemuk itu dan melarikan diri dengan putus asa, tetapi tidak mungkin. Dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dia tersandung di kakinya, dan jatuh ke tanah. Gadis gemuk itu dengan cepat membantunya berdiri. Ketika dia berdiri, beberapa pria besar sudah datang kepadanya. Pada saat ini, gadis kecil yang gemuk itu berdiri lagi, dia mengulurkan tangannya, mencoba menghentikan pria besar itu. Pada saat yang sama melindungi Long Xiaoxi di belakangnya, tetapi tubuhnya tampak sangat kecil. Di depan beberapa pria besar, dia terlihat sangat kecil. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu masih memiliki hukum, dan kamu bahkan mulai dengan anak-anak, apakah kamu masih manusia? Lepaskan anak-anak. Melihat ini, Liang Xueying buru-buru berteriak, dia berjuang dengan sangat cepat, tetapi tidak ada gunanya. Dia hanya bisa melihat kedua anak itu juga ditangkap. Pada saat ini, semakin banyak orang yang menonton. Plak, Masih Mei berjalan dan menamparkan Liang Xueying. 5 sidik jari yang jelas muncul di wajah Liang Xueying dalam sekejap. Bab 340. Hukum. Hukum apa? Aku, Zhao Yuan, adalah hukum dari kota Linjiang. Siapa yang tidak berani memberiku wajah, Zhao Yuan. Ketika Zhao Yuan mendengar kata-kata itu, dia mengangkat kepalanya, sangat arogan dan otentik. Para penonton melihat situasi ini, tetapi tidak ada dari mereka yang berani berbicara, dan hanya bisa berbicara dengan suara rendah. Dibandingkan dengan reputasi bos real estate Cheng Yi, Zhao Yuan lebih terkenal dengan metodenya yang kejam dan mendominasi. Mengandalkan hubungannya di kota Linjiang, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Long Xiaoxi dan Little Fat Girl di bawah, kedua anak itu sedikit berantakan. Little Fat Girl berjuang mati-matian, air mata mengalir di wajahnya. Cek cek cek, ini putri Long Zaitian, dia sangat cantik. Ketika Zhao Yuan melihat Long Xiaoxi, dia berjongkok dan mengulurkan tangan untuk meremas wajah kecil Long Xiaoxi. Tetapi Long Xiaoxi melepaskan diri. Kamu jahat, jangan sentuh aku. Long Xiaoxi berkata dengan sangat marah, dia tidak menangis, dia hanya menangis tidak berguna. Hehehe, orang jahat, iya, aku orang jahat, sayang sekali untuk wajah kecil seperti itu. Zhao Yuan mencibir, mengulurkan tangan lagi, mencubit Long Xiaoxi dan berjuang mati-matian sebelum melepaskan diri. Tetapi wajah yang semula putih dan lembut sudah terjepit hingga memar. Apa yang akan kamu lakukan? Jangan sentuh anak itu, datang padaku jika kamu memiliki kemampuan untuk menyerang anak itu, pahlawan macam apa kamu? Liang Xueying berteriak lagi. Plak, Masih Mei menamparkan wajah Liang Xueying lagi. Wanita bau, apakah kamu menghadapiku? Pagi ini, ketika saya dipukuli, kamu tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi sekarang kamu banyak bicara. Masih Mei berkata dengan keras, mata Liang Xueying merah ketika dia mendengar kata-kata itu. Tetapi dia menahan air matanya dan berusaha mati-matian untuk membebaskan diri. Tetapi tidak mungkin, dia tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Kakak tertua ini, apa yang kamu lakukan? Jika kamu memiliki masalah,
kita dapat bernegosiasi dan menyelesaikannya. Urusan anak-anak hanyalah anak-anak yang bermain di rumah. Jadi mengapa menganggapnya begitu serius? Pada saat ini, seorang pria gelap berlari keluar dari kerumunan, melindungi Long Xiaoxi dan gadis kecil gemuk di belakangnya, tersenyum otentik. Yo, apa? Kamu harus berani. Kamu harus bertarung melawanku. Kamu harus ikut campur dalam masalah ini. Melihat ini, Zhao Yuan berdiri dengan ekspresi tidak menyenangkan di wajahnya. Itu tidak benar, kakak, kamu adalah orang yang berstatus dan terkenal, mengapa repot-repot dengan anak-anak? Pria besar itu tertawa. Minggir, aku akan menghitung sampai 3. Wajah Zhao Yuan dingin dan asli. 3, 2, 1. Pria gelap itu masih tidak pergi, masih menatap Zhao Yuan dengan senyum di wajahnya. Apakah kamu ingin dihajar? Api Zhao Yuan menjadi sangat besar sehingga dia meninjunya, tetapi pria gelap itu lewat dengan gesit. Saudaraku, lihat, angkat tanganmu, bernegosiasi dan selesaikan apapun. Pria gelap itu tersenyum ramah lagi, tetapi tidak bermaksud pergi. Zhao Yuan meninju, tetapi dia tidak memukul siapapun, dan hatinya tiba-tiba menjadi marah. Kalian hajar dia. Zhao Yuan meraung, dan segera, beberapa pria besar bergegas, meninju dan menendang pria besar yang gelap itu. Pria besar itu hanya bisa mencoba melindungi titik vitalnya, tetapi setelah beberapa saat, dia dirobohkan dan dipukuli untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, itu dibuang ke samping. Bas. Pada saat ini, Zhao Yuan tiba-tiba memiliki pisau di tangannya. Jika ayahmu memukuli istriku, aku akan menghancurkan wajahmu dan menghapus ayahmu pada saat yang sama. Jika tidak, dia tidak akan tahu keberadaan macam apa. Zhao Yuan di kota Linjiang ini. Pisau seputih salju keluar dari sarungnya, dan Zhao Yuan melambaikannya. Melihat ini, Long Xiaoxi melangkah mundur lagi dan lagi, tetapi tidak berhasil. Binatang buas, jika kamu menyerang seorang anak, kamu akan dihukum. Liang Suiying meraung keras, air matanya sudah mengalir deras, dia berjuang dengan seluruh kekuatannya, tetapi itu tidak berguna. Dia hanya bisa melihat Zhao Yuan berjalan menuju Long Xiaoxi dengan pisau. Pada saat inilah tangan besar yang telah memukul tiba-tiba muncul. Tangan besar itu meraih pergelangan tangan Zhao Yuan secara langsung dan mengambil pisau pendek. Pada saat yang sama, tubuh Zhao Yuan dipukul dengan keras, dan seluruh orang terbang keluar. Suara mendesing. Suara angin pecah yang keras terdengar, dan pisau pendek yang tajam terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Langsung menusuk bahu penjahat yang meraih Long Xiaoxi, dan sengatan keras datang, dan penjahat itu secara naluriah menindih Long Xiaoxi ke tanah. Ayah! Melihat ini, Long Xiaoxi dengan cepat bangkit dari tanah, berlari ke sisi Long Zaitian, dan meraih jubah Long Zaitian. Gadis, apakah kamu baik-baik saja? Pada saat ini, Gu Qinglian berjalan keluar dari kerumunan dan memeluk Long Xiaoxi, sangat gugup. Kakak Qinglian, aku baik-baik saja. Long Xiaoxi berkata, mendengar kata-kata ini, Gu Qinglian merasa sedikit nyaman. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka sudah tercengang. Itu benar-benar panggilan dekat. Itu terjadi terlalu cepat. Mereka tidak melihat apa yang sedang terjadi. Zhao Yuan dipukuli, dan preman itu dipukuli secara langsung. Tulang belikat yang ada dikenakan langsung melewati dada kanan. Seluruh pisau langsung menembus, dan penjahat itu tergeletak di tanah, tetapi tubuhnya berdarah, dan seluruh orang tidak bisa berdiri. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka tersentak lagi. Sangat menakutkan untuk membuang pisau sejauh ini dan menusuk tubuh manusia secara langsung. Bawa dia ke belakang. Mata Long Zaitian sangat membunuh, dan dia berkata kepada Gu Qinglian. Para penjahat yang dibawa oleh Zhao Yuan melihat Gu Qinglian pergi dan ingin menghentikannya, tetapi mereka tidak berani. Biarkan mereka pergi. Kalau tidak, mati. Long Zaitian memandang Liang Suiying dan gadis kecil gemuk yang sedang dikendalikan oleh para preman, dan nadanya dingin dan asli. Para preman itu menatap Long Zaitian, ketakutan muncul di mata mereka, dan mereka terus menghindar dan mundur. Melihat rekan yang sudah jatuh ke tanah, dia tidak bisa tenang dan menelan. Kamu apa? Kamu siapa? Setelah waktu yang lama, Zhao Yuancai bangkit dari tanah, karena Long Zaitian menendangnya agak jauh. Suamiku, ini dia memukuliku, dia sampah itu, dia Long Zaitian. Pada saat ini, Masi Mei menunjuk Long Zaitian dan berteriak. Kalian, bawa padaku dan bunuh dia. Zhao Yuan berteriak, tetapi bawahannya tidak segera naik, tetapi ragu-ragu. Aku akan memberimu kesempatan sekarang untuk memotong semua jari suami dan istrimu. Bahkan jika masalah ini terungkap. Long Zaitian memandang Zhao Yuan, tanpa ekspresi dan asli. Mengapa kamu mencari kematian? Apakah kamu tahu siapa aku, Zhao Yuan? Zhao Yuan merasa dunia ini gila, hanya dia yang menuntut orang lain, dan tidak pernah berani menuntutnya. Terlebih lagi, ini tidak sesederhana mengajukan permintaan, tetapi ancaman dari Qi Guoguo. Siapa kamu? Aku tidak tahu. Tapi tunggu, kamu pasti sudah mati. Long Zaitian kembali tanpa ekspresi dan otentik. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.